Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muazifah dengan NIM 0601052416. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempersembahkan sebuah video praktikum mata kuliah ICT khususnya mengenai penggunaan beberapa rumus dasar Microsoft Excel. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan rumus-rumus seperti VLOOKUP, HLOOKUP, left, mid, dan if. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pemahaman kita dalam mengolah data menggunakan Microsoft Excel tentunya. Selamat menyaksikan. Oke guys, pada step pertama ini kita akan mengisi bagian jabatannya pada kolom jabatan ini. Tentukan terlebih dahulu ya, siapkan terlebih dahulu bagian nama dan ID dari perseorangan. Nah, bagaimana cara mengisi bagian jabatan ini ya? Yang pertama, arahkan kursor pada bagian ini. Terus kalian klik sama dengan. Karena kita akan mengambil nilai pada bagian kiri, maka klik left ini ya. Sampai ada tanda seperti ini, kalian tekan. Klik. Nah, sampai muncul tanda seperti ini. Lalu kalian jangan lupa kalian arahkan kursor ke sini dan drag sampai ke bawah. Seperti ini, sampai muncul tanda angka-angka ini. Nah, kalian beri titik koma, lanjut karena jabatan ini kita mengambil nilai pada bagian kiri dan ini jumlah angkanya itu ada 2 ya. Maka kita klik 2, tutup kurung, seperti ini. Nah, ini kalian kopinya itu dengan Ctrl X, seperti ini. Ctrl X ya. Terus kalian klik VLOOKUP. VLOOKUP untuk apa? Kita nanti akan mengambil data pada bagian ini. Tabel gaji dan tunjangan secara vertikal seperti ini. Nah, pada bagian ini kalian paste tadi ya yang kalian copy, kalian paste di sini. Lanjut kasih titik koma. Nah, kita drag bagian tabel gaji dan tunjangan itu sampai ke bawah sini semuanya. Nah, sampai muncul tanda seperti ini. Lanjut kita beri titik koma. Nah, kita beri angka berapa di sini? Karena jabatan itu berada di kolom kedua, 1, 2, lantas kita beri angka 2. Karena jabatan itu berada di bagian kiri di nomor 2, seperti itu ya. Setelah itu kasih titik koma 0. Pada bagian akhirnya kita tutup dengan ini, tutup kurung. Nah, jika sudah semuanya, kita sudah memastikan kalau semuanya itu sudah benar, sudah dimasukkan, lantas kita enter. Seperti ini ya. Jangan lupa untuk di sisi atau rata tengahkan. Nah, ini sudah selesai ya. Pada tahapan atau pengisian kolom jabatan sudah selesai. Seperti itu. Nah, guys, pada step kedua ini kita akan mengisi bagian kolom status yang mana kita akan menggunakan rumus mid ya, karena kita akan mengambil nilai pada bagian tengah. Nah, kita arahkan kursor di bagian ini. Untuk tahapan pertama yaitu klik sama dengan. Nah, diulangi lagi ya. Ini sisi bagian kiri ya. Ini kalian beri tanda sama dengan kita akan mengambil nilai pada bagian tengah, maka kita memakai rumus mid. Seperti ini. Sampai ada tanda seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya kita drag ya. Drag bagian ID ini sampai akhir. Nah, jika sudah, beri
tanda titik koma. Nah, ini pada bagian status ini saya akan mengambil pada bagian KB, KKB. Ini pada urutan keberapa seperti itu ya. Ini kita hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 ya. Ini bagian penghubung ini tetap dihitung ya pada bagian minus ini. Berarti tadi ada 4 ya. Ada 4 bagian, klik 4. Nah, ini kalian beri tanda pisah titik koma dan beri tanda atau angka 1 karena KB, KKB ini hanya 1 angka dan tutup kurung. Nah, jika sudah kalian copy dengan mengklik Ctrl X. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Maka kita menggunakan rumus if. Seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti kita paste di sini. Tadi yang kita copy kita paste di sini. Nah, seperti ini. Lanjut beri sama dengan kasih tanda jika K besar seperti ini. Beri tanda pisah set. Jika lagi ini kalian ketik kawin sini lagi, pisah lagi tanda titik koma lagi ya. Set. Ulangi lagi kurung belum kawin ya, di sini ketik belum kawin. Nah, jika semuanya ini sudah ya, kita sudah memastikan semuanya sudah kita masukkan, maka kita klik tutup kurung seperti ini. Jangan lupa enter. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita rapikan ini di sisi bagian tengah. Nah, ini sudah selesai ya bagian step kedua status ini. Nah, guys, pada step ketiga ini kita akan memasukkan keterangan pada bagian tahun masuk, yang mana kita akan menggunakan rumus Smith karena mengambil nilai pada bagian tengah. Kalau kalian mention ya, di bagian mid atau tengah ini ada tahun ya, ada 1995, 2002. Nanti kalau datanya cuma sedikit mah kita bisa saja ya copy paste gitu. Tetapi kalau nanti kita disajikan data yang banyak, maka itu menyulitkan kita kalau kita manual. Maka kalau kita memasukkan rumus itu lebih mudah ya. Langsung saja. Ini arahkan kursor pada bagian tahun masuk ya, kolom kosong ini. Klik sama dengan, karena kita menggunakan pengambilan nilai pada bagian tengah, maka menggunakan rumus Smith seperti ini. Nah, jangan lupa di drag bagian ID sampai tengah. Nah, seperti ini ya. Titik koma sebagai pemisahnya. Nah, ini harus dihitung ya. Dihitungnya dari sini berapa angka yang menunjukkan sampai ke tahunnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada angka 7 ya. Seperti ini. Untuk tanda penghubung minus atau titik ini tetap di-include-kan ya guys ya. Nah, berarti ada jumlahnya ada 7. Nah, kita pisah lagi dengan titik koma. Ini jumlah tahunnya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata masing-masing tahunnya itu ada 4 ya. Kita klik 4. Kita tutup kurung, jangan lupa. Kita sudah memastikan ini benar semua, maka kita klik enter. Nah, jangan lupa rapikan rata tengah. Untuk bagian tahun masuk sudah selesai ya, seperti itu. Ini yang menurut saya yang paling simple dari sebelum-sebelumnya. Oke guys, pada step keempat ini kita akan mengisi kolom gaji pokok ya. Yang mana kita akan mengambil rumus left karena mengambil nilai pada bagian kiri ya. Untuk tahapan awal,
kita beri tanda sama dengan ketik left seperti ini, kalian tekan ya tombol ini. Nah, kalau jika sudah, kalian drag bagian sini ID-nya sampai bawah seperti ini. Beri tanda pemisah, beri tanda angka 2, tutup kurung, set. Nah, kalian copy di sini ya. Kalian copy semuanya, sisakan sama dengan saja dengan Ctrl X. Nah, untuk step selanjutnya kita memakai rumus VLOOKUP yang mana kita akan mengambil data pada bagian ini secara vertikal, VLOOKUP. Nah, ini kalian tekan ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, pada bagian ini kita paste. Yang tadi kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sudah ya guys ya. Ini sudah, kita beri pemisah lagi, titik koma. Drag bagian sini. Kita drag sampai pojok sini. Nah, jika sudah semua ya ini, kita beri tanda titik koma. Gaji pokok itu berada di kolom berapa? Kita hitung untuk menemukan angka yang pas untuk dimasukkan di ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berada di kolom kelima. Maka kita beri angka 5 di sini. Beri pemisah lagi. Beri tanda 0. Terus shift tutup kurung. Seperti ini. Jika semuanya kita pastikan sudah selesai. Sudah kita masukkan rumus-rumusnya. Angka-angkanya sudah pas. Kita enter. Nah, itu adalah hasilnya ya guys ya. Sangat efektif dan efisien tentunya. Oke? Akhirnya teman-teman sekalian, kita sudah menuju ke kolom selanjutnya, yaitu kolom tunjangan. Yang mana pada kolom tunjangan ini akan kita isi ya dengan mengambil data yang seperti ini. Masih data ini ya. Tunjangan ini akan diberikan kepada perseorangan itu dilihat dari latar belakangnya atau backgroundnya. Apakah perseorangan tersebut sudah kawin atau belum kawin. Dan semakin tinggi jabatan seseorang, maka tunjangan yang diberikan juga akan semakin bertambah banyak. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita ke rumus-rumusnya. Maka kita tambahkan sama dengan untuk awalan ya. Arahkan kursor paling atas. Sama dengan kita klik rumus left. Saya muncul ini ya tanda ini. Seperti sebelum-sebelumnya. Drag ID setelahnya. Nah, seperti itu drag ID. Beri tanda pemisah. Klik angka 2 di sini. Tutup kurung. Jika sudah, kita copy semuanya ya. Ctrl X. Seperti itu. Kita kan menggunakan data bagian sini tuh. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja VLOOKUP. Nah, yang sudah kita copy tadi kita paste di sini, kawan-kawan. Nah, ini kalian hapus saja, sisakan C7 pada bagian ini. Nah, jika sudah ya, ini sudah ya. C7 saja kan, beri tanda pemisah lagi titik koma, klik angka 2, tutup kurung, beri tanda pemisah titik koma, drag bagian tabel gaji dan tunjangan sampai pojok sini. Sudah masuk kan? Beri tanda pemisah lagi, masukkan rumus MIT. Nah, MIT seperti ini ya. Ini kalian drag bagian ID lagi. Nah, sudah muncul ya. Drag bagian ID ini. Bagian ID ini kalian sisakan C7 saja kawan-kawan sekalian. C7 saja seperti ini. Lantas kasih tanda titik koma sebagai pemisah. Karena ini urutan keempat, maka kita klik angka 4. Beri pemisah lagi. Karena nilai yang kita ambil cuma 1, maka klik angka 1, tutup kurung. Nah, jika sudah maka langsung
Langsung oke, di sini mohon maaf semuanya, di sini ada tambahan sama dengan ya, jangan lupa. Set. Sama dengan lantas sini langsung saja. Kita copy dengan Ctrl X. Kita hapus sama dengannya. Kita masukkan rumus selanjutnya yaitu if. Kita paste bagian sini yang sudah kita copy ya. Nah, sudah ya. Sama dengan ini K. Tutup lagi seperti ini. Pemisah lagi. Nah, ini masukkan angka dari kolom tunjangan ini. Yang mana kolom tunjangan ini ada 2 ya. Kita hitung dari bagian sini. Yaitu 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 3 dan kolom 3 dan 4. Nah, kita langsung masukkan saja 3 pisah 4. Tutup kurung seperti ini, pisah lagi 0, tutup kurung. Oke sekalian, ini sudah semuanya, sudah yakin ya, sudah dimasukkan semua. Lantas kita enter. Nah, alhamdulillah datanya sudah muncul ya guys. Lantas kita drag ke bawah untuk memunculkan data-data yang lain. Alhamdulillah sudah muncul ya. Ini memang pada bagian rumus-rumus tunjangan ini agak rumit ya dari sebelum-sebelumnya. Tapi tenang saja, pasti ada solusinya. Baik, untuk step ke-6 kita menuju ke bagian potongan. Yang mana potongan itu pasti terjadi ya guys ya. Di setiap instansi atau lembaga pasti anggota atau karyawan itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga mendesaknya untuk mengambil sebagian dari gaji tersebut atau yang bisa dinamakan dengan bon ya dan potongan lainnya. Nantinya kita tidak memakai tabel bagian sini lagi ya atau VLOOKUP lagi, kita memakai bagian yang sini, nanti rumusnya ada VLOOKUP. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung tutorialnya. Untuk rumus awal yaitu sama dengan kita memakai rumus Smith karena mengambil nilai bagian tengah. Seperti ini, drag bagian ID. Ini ID sangat penting sekali. Pada bagian ini letakkan pemisah, titik koma. Saya akan meletakkan urutan dari nilainya ya. Ini diambil dari mana? Dari ID lagi. Ini saya akan mengambil bagian 1, 2, 1, 3, 2 ya Kak. Kalau kalian mention itu equal dengan yang ada di tabel ini. Nanti saya akan urutkan ini urutan keberapa sih? Nah, dimulai dari yang depan, paling kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata urutan kelima. Maka langsung klik saja angka 5. Beri tanda pemisah. Karena nilainya hanya 1, maka klik angka 1 dan tutup kurung. Seperti ini. Jika kita sudah yakin, maka langsung saja kita Ctrl X atau mengcopy. Nah, langsung masukkan rumus selanjutnya itu VLOOKUP yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, VLOOKUP. Nah, rumusnya ini yang tadi sudah kalian copy, kita paste di sini. Muncul ya. Ini kalian beri tanda pemisah, drag bagian sini, tabel potongan asuransi, beri tanda pemisah. Nah, kita hitung pada bagian tabel ini ada baris berapa barisnya. Ternyata ada 1, 2, ternyata ada 2 baris guys. Kita klik angka 2, beri tanda pemisah 0, tutup kurung sebagai pengakhir untuk mengakhiri. Nah, kita sudah yakin tuh rumus angka-angka sudah dimasukkan, maka langsung saja klik enter. Alhamdulillah. Oke, muncul lagi. Nah, seperti itu ya guys ya untuk step ke-6 bagian potongan ini. Pada tahap ke-7 ini ya, kita hampir selesai guys. Kita sudah berada di bagian kolom
gaji bersih yang mana? Nah, tadinya kita sudah memakai berbagai rumus seperti halnya left, mid, if, VLOOKUP, HLOOKUP. Sekarang ini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan ya. Langsung saja kawan-kawan sekalian, kita masukkan rumus sama dengan gaji pokok, tekan sini. Lantas kita akan melakukan penjumlahan dengan tunjangan, maka beri tanda plus seperti ini, klik bagian tunjangan. Dan untuk step selanjutnya kita akan melakukan pengurangan dengan potongan, yaitu minus bagian sini. Nah, jika sudah semuanya ya sudah kita include-kan pada bagian gaji bersih, maka kita enter saja. Nah, sudah jadi dan sangat simpel. Sudah, itu saja. Kita pada bagian kolom gaji bersih ini hanya melakukan penjumlahan gaji pokok ditambah tunjangan dan melakukan pengurangan dengan tabel potongan seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan melakukan finishing atau melakukan penjumlahan pada keseluruhan, yang mana kita awali pada bagian gaji pokok terlebih dahulu ya. Langsung saja masukkan rumusnya, yaitu sama dengan rumus masukkan sum ya. Kali ini kita memakai rumus yang berbeda. Sum drag bagian sini. Nah, jika sudah tutup kurung, enter. Seperti itu. Lakukan berulang-ulang sampai akhir ya, kawan-kawan. Sama dengan masukkan rumus sum seperti ini. Drag lagi sampai bawah. Tutup kurung, enter. Nah, lakukan lagi pokoknya. Sum ini seperti ini, tutup kurung, enter. Ini lagi terakhir ya. Kita akan melakukan penjumlahan pada gaji bersih. Oke, ini sum kita drag sampai ke bawah. Tutup kurung, don't forget, enter. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah selesai ya. Ini adalah tabel keseluruhan. Tabel yang sempurna karena sudah terisi semuanya oleh data-data yang tentunya kita sudah menjamin kevalitannya seperti itu ya. Teman-teman sekalian, ini adalah cara penyajian data yang efektif dan efisien. Tentunya tidak membuang-buang waktu yang lama ya, apalagi kalau kita dihadapkan dengan data yang banyak seperti itu. Alhamdulillah, itulah penjelasan singkat mengenai penggunaan rumus-rumus dasar di Microsoft Excel. Seperti halnya VLOOKUP, HLOOKUP, left, mid, dan if. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam memahami dan mempraktikkan fungsi-fungsi tersebut dalam pekerjaan atau tugas perkuliahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba langsung di aplikasi Excel agar semakin mahir ke depannya. Saya Siti Muazifah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.